macam-macam. Saya bahkan pas pertama aja udah langsung bukan buku library ya 12 tera. Kayaknya tanya apa aja. Yang di sini cuma 500 giga. Kayaknya tanya apa bisa. Dan kayak inovatifnya itu ada mungkin ini bisa langsung Google aja di Wikipedia, ada yang namanya wajan bowling untuk koneksi internet murah, ada RT/RW-net itu untuk yang jaringan komputer swadaya supaya masyarakat bisa melebarkan internet murah juga, dan penerapan BTS. Pada sesi siang hari ini Pak Mano akan berbicara lebih ke arah transformasi digital ekonomi beserta resikonya, yaitu cybersecurity. Karena tidak mau selain manfaat yang didapat dari digital ekonomi seperti kita yang digital banking, ada risiko juga yaitu cybersecurity, dan ada seperti cyber attack yang pernah dengar seperti yang familiar ya, malware, virus lain. Jadi mungkin tanpa berlama-lama kita akan sambut Pak Ono sebelumnya. Jadi ini request dari Pak Ono juga. Jadi nanti sesinya akan mungkin lebih dinamis, lebih interaktif, dinamis. Jadi siapapun nanti yang ada pertanyaan boleh mengangkat tangan. Untuk yang onsite, kalau yang dari Zoom boleh chat juga. Nanti kita akan saya akan akomodir untuk pertanyaan dan akan langsung jawab oleh Pak Ono. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Ono. Terima kasih. Nih, masuk ya suara ya? Terima kasih Pak Joshua, teman-teman semua. Selamat siang, wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Ini saya harus share screen dulu ya biar aman. Sorry ya, share screen. Share. Udah belum? Ya. Keluar. Oke. Jadi kalau mau lihat saya gampang sih, lihat Wikipedia, cari Ono, terus saya beres. Bisa dibaca. Tapi nggak penting. Yang penting mah kelakuan Ono udah kacau sih. Biar ngasih tahu backgroundnya orang dulu ya dikit ya tentang kelakuan saya. Contoh kelakuan saya. Waktu SMA, dulu ujian soal bocor. Kalau dapat bocoran yang anda kerjain apa? Catat kan? Terus disimpan di mana gitu ya? Yang Ono kerjain mah kurang ajar ya. Lu taruh di tangan, selipin di rok kayak di mana. Kalau yang saya kerjain kurang ajar dong bocoran. Saya langsung ke papan tulis 1A 2B. Parah, udah lengkap. Terus datanglah gurunya kan? Mulai ujian. Saya cuma ngecek doang, ini bocoran apa kagak? Saya tulis nama, kelas, cek 1A 2B benar deh. Jadi saya nggak sampai 5 menit tuh, dan tulis nama, kelas, tanda tangan, cek, langsung saya masuk ke gurunya lagi, Pak, saya keluar. Oke. Itu kelakuannya. Jadi sampai sekarang kayak gitu modelnya. Yang agak ekstrim sekarang saya lagi 5G, udah jalan 5G. Tahu sendiri yang bakal ngamuk siapa ya? Lu nih ngasih gambar aja ya. Bayar pulsa sebulan berapa? Bayar pulsa handphone berapa? 200-an. Anda bayar 200.000 sebulan itu karena harga BTS sekitar 1. Itu ya. Kalau bisa bikin sendiri, 1 BTS 100 juta. 1/10-nya dong. Kalau kita bisa bikin sendiri 1/10-nya kan, artinya pulsa lu harusnya berapa? 20.000 rupiah. Lu aja belum kan pada bayar 200.000. Oke. Ajarin kita. Oke. Hari ini kita judulnya udah hilang. Judulnya apa? Cybersecurity sama digital economy. Jujur, yang ada di kepala saya, ya oke lah, gue kasih cybersecurity-nya dikit lah ya. Walaupun orang banyak melihat Ono kayak cybersecurity, tapi sebenarnya jiwa saya lebih ke digital economy sebenarnya, bukan cybersecurity-nya. Dan kalau dari si bank sendiri, saya melihatnya si bank lebih akan dapat manfaat banyak di digital economy-nya daripada cybersecurity-nya.
Cuman saya kasih lihat satu titik dulu yang fatal aja ya, yang fatal. Coba kasih lihat ini lah. Mind mapping dulu. Ini mind mapping gua gedein lah. Gede ya dia. Kalau kita main di dunia cyber security, nanti akan ada 3 pilar lah: teknologi, proses, sama manusia. People. Oke. Manusia nanti akan dibagi bos, pimpinan, si admin, operator, sama user. Oke. Jadi akan dibagi kayak gitu. Oke. Ini kalau kita, gua nggak ngomong soal bank ya, kita ngomong plat merah. Pemerintah Republik Indonesia. Itu duitnya kagak ada nomor serinya. Jadi teknologi nggak masalah. Lu butuh teknologi apa? Lu beliin. Beres. Prosedur dia punya undang-undang, ada undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, udah ada undang-undang namanya perlindungan data pribadi. Oke banget. Oke. Masalah besar ini gue kasih tahu dulu ya, manusia. Sekarang gue kasih lihat contohnya. Dan ini juga akan terjadi sama si Bang, jangan khawatir. Oke. Lu bakal jebol bukan karena Joshua nggak kerja, karena Joshua kerja keras. Bang ini jadi aman banget. Orang kalau nyerang, ini logika berpikir hacker aja. Hacker nyerang, dia bakal nyerang tembok benteng yang kuat atau dia serang yang agak kuat? Yang nggak kuat lah. Lu kalau nyerang yang kuat mah bonyok. Ngapain gua serang sebenarnya, terlalu kuat. Ini Joshua terlalu rajin hidupnya, jadi banknya terlalu kuat. Hah? Oh ada timnya lagi. Ada tim lain. Oh jadi lu masih normal ya? Jadi ada tim lain yang memperkuat bentengnya, hacker nggak akan nyerang bentengnya. Dan itu akan terjadi kayak gitu, hacker akan nyerangnya nasabah. Yang dihajar nasabah. Sekarang contoh blow on aja. Gue masuk ke sini ya. Google. Biasa kan? Gue masukin kata kunci biasa lah, KTP. Ada masalah nggak? Kata kunci KTP ada masalah nggak? Nggak ada kan? Kata kunci biasa lah itu ya. KTP biasa aja kan? Oke. Sekarang gue lihat gambar. Dapat nggak KTP orang? Ini yang masalah siapa ya? Apakah dia Bagri, apakah Abang, atau siapa? Manusianya kan? Lu bayangin, ini KTP. Belum, nanti kita masukin yang lain, kartu keluarga. Belum kita masukin yang lain lagi, kartu ATM atau apa kan? Kacau. Oke, jadi masalahnya manusia. Sekarang yang lagi geblek lagi nih. Gue nggak usah jauh-jauh lah, Play Store lah pada. Ini kalau orang bank kayaknya iPhone semua ya. Enggak juga ya, masih Android juga. Maksud gue makanya Android miskin. Nih, gue masukin kata kuncinya KTP. Oke. Banyak lah aplikasi KTP. Bisa nggak kita ngecek KTP? Bisa. Dan IKTP, aplikasi KTP ini dibuat supaya nanti ada pemilu kan ya, pemilu kan ada panitia apa sih TPS itu, dan mereka harus ngecekin pemilih-pemilihnya kan, pakai aplikasi seperti ini dia ngecek, konsekuensi dia ngecek dia bisa dapat data pribadi orang kan, kira-kira di penjara nggak orang yang dapat data pribadi? Lu ini di bank ini kan pasti punya data pribadi kan? Mampus lu, ini ada orang compliance, gue demen banget. Ini ada orang compliance, gue pengen tahu aja reaksinya gimana. Lu bank ngumpulin data pribadi orang, oke? Lu ditangkap nggak sama undang-undang PDP, perlindungan data pribadi? Ya kan ada data pribadi orang, ada di bank loh. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada nama, alamat, tanggal lahir, status kawin, segala macam. Ditangkap nggak sih bang? Ngumpulin data pribadi. Siapa yang bakal ditangkap sama undang-undang PDP? Oke, sekarang bukan bang, orang punya data pribadi, ditangkap nggak? Di penjara nggak? Sambil gitu. Ya pokoknya orang
ngumpulin data. Ini kayak gua lah, gua orang jahat banget. Ini dari KTP gua kumpulin data orang nih, gua ditangkap. Gue paling demen ada orang compliance, gue demen. Nih gue bukain ini ya, gue bukain undang-undangnya. Gue paling demen lah. Oke, gue bukain undang-undangnya. Jadi sebetulnya undang-undangnya bolong sih sebenarnya. Ini ada ini ya. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Jadi baru tahun lalu undang-undangnya karena pada panik kan Bjorka segala macam hacker. Udah gitu data pribadi orang bocor. Nih kenapa nggak bisa gua klik? Nggak bisa diklik. Kunaon deh. Gua punya dosa nih kayaknya. Gua search pidana ya, pidana. Saya tuh bukan ahli hukum ya. Saya kerjanya ngelanggar hukum, sumpah. Nih, gue kasih tahu. Setiap orang dengan sengaja melakukan hukum, memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk mengambil keuntungan. Ada dengan maksudnya. Kalau nggak ada maksud buat ngambil keuntungan, nggak masalah. Oke, no problem. Kemudian mengungkapkan data pribadi, kena. Jadi kalau kita kumpulin terus kita ungkapkan, kena nih. Tapi kalau ngumpulin doang kagak diungkapin, santai. Terus menggunakan data yang bukan miliknya untuk maksud apa gitu, kena juga. Yang paling parah, yang dendanya paling gede adalah memalsukan data pribadi. Jadi ngumpulin doang nggak masalah. Jadi bank itu kalau ngumpulin data pribadi nggak masalah. Nah yang seru dengan data pribadi adalah kalau kita main di digital ekonomi ya, kita ngumpulin data pribadi. Tapi kan ada data transaksi juga kan. Data pribadi itu ada data transaksi, dia transaksi kemana, dia beli apa segala macam ya. Sekarang namanya kita buang, namanya dibuang, tanggal lahir dibuang misalnya, atau kita bikin tanggal lahir tinggal umur doang, supaya hilang pribadinya ya. Terus alamat kita buang, tinggalin misalnya kota aja, atau kalau agak kecil buahnya kota apa sih, kabupaten ya. Kecamatan, ya, pokoknya dihilangin yang sifatnya pribadi, dihilangin, dimasukin yang agak gedenya, terus dimasukin sama transaksi. Jadi kita bisa lihat, oh kira-kira kalau orang yang tinggal di daerah sana transaksinya bangsanya sekitar 10 juta sebulan. Jadi kita bisa melakukan forecasting kan, dan itu dibutuhin banget sama bank kan. Tapi data pribadinya hilang, aman aja tuh sebenarnya kayak gini. Gitu. Orang pada panik, oh ini kita ngomong gimana? Santai aja. Makanya harus belajar melanggar hukum, harus sering-sering. Gue tahu lu harus komplain, lu kagak komplain lu dipecat tuh. Gimana caranya gitu? Ini kejadian sama BCA. Nasabah BCA bukan BCA-nya, nasabah BCA. Gue demoin langsung ya, live demo. Jadi antara digital ekonomi sama hacking jadi satu. Oke. Ini gue bikin jaringan di sini. Ini buat teman-teman yang lain. Saya bikin lab. Ini komputer saya jadi lab sebetulnya. Dan ini teknik saya ngajar di kelas juga kayak gini. Saya punya lab. Ini nyambung ke internet. Terus ada switch. Terus ada komputer yang ini Kali Linux. Ini komputernya hacker. Oke. Terus di sini ada server mail. Oke. Servernya yang ini. Horor lah, nggak penting. Cuman gue harus masuk karena gue nggak tahu IP address-nya berapa. Saya masuk dulu, bentar ya. Saya ngecek IP address doang. Saya pengen tahu IP-nya berapa. If config, IP-nya 8123. Yang penting gue tahu itu doang. Sekarang saya masuk ke dunia hackernya ya. Ini adalah software yang biasanya dipakai hacker. Ini kejadian sama nasabah BCA, dan akibat dari itu BCA ngajakin saya jalan ke beberapa kota. Nasabahnya kerugiannya ratusan juta per nasabah. Kejadiannya simpel banget sih.
mereka kan masuk ke transaksinya online semua ya. Jadi mereka transaksi B2B. Ini bukan pakai platform e-commerce ya. Jadi dia pakai B2B ke pabrik di Cina segala macam. Pabrik, gua pesen dong produk lu sekian kontainer, satu email doang, langsung sekian kontainer. Nanti pabriknya bilang, oke, produk sudah dimasukin kontainer, sudah dikirim, silakan transfer duitnya ke akun ini, gitu kan? Dia ngirim langsung ke finance-nya kirim, kasih tahu, oke, duit sudah di transfer, nanti barang dikirim. Dan mereka biasa melakukan transaksi seperti itu pakai email doang. Nah, emailnya bisa kita sadap kan? Ini gua sekalian demoin sadap berarti. Jadi digital economy itu sederhana banget, mereka pakai email. Masalah dengan email tadi, tidak dipasangin mekanisme buat autentikasi, buat enkripsi segala macam, nggak diaktifin di emailnya, semuanya berupa teks biasa, akhirnya kita bisa baca. Hackernya bisa baca, hackernya pura-pura jadi pabriknya, hackernya ngirim email ke si finance, ngasih tahu jadi cuma nipu doang sih sebenarnya. Udah gitu finance langsung percaya, kira-kira gitu skenarionya. Selesai saya ngasih demo ini waktu sama BCA, ngasih demo ini turun langsung dirubung sama orang ini. Yang di depan saya ada ratusan orang ya, 300-400an orang di satu ruangan itu, nasabahnya. Kan biasanya nggak mau disalahin dong. Kan yang nyuruh transfer kan lu, kok gue yang salah? Kan yang suruh transfer ya udah kan transfer tuh duit. Kalau duit udah transfer kan nggak bisa dibalikin kan? Perjanjian di bawah kan gitu. Dan bini gue juga kena tipu 6 juta sih. Gue udah kasih tahu ke kepercayaan saya. Dia kagak percaya sama suaminya kan penjahat. Parah banget. Nggak tahu cewek gitu ya. Ngelihat barang setengah harga tuh langsung loncat. Ini lagi sale, bohong gue bilang, ini pasti nipu. Wah ini sale setengah harga nih, dibayar 6 juta dulu. Ya itu pelajaran buat dia sih, tapi apa buat. Oke, gue kasih demo yang ini ya, biasa tadi. Saya akan, sorry bentuknya langsung live gini aja ya. Tapi saya lebih akan pengen ngasih lihat yang main data science. Lebih menarik kan sebenarnya. Ini mah garing, ini biar Joshua aja deh. Nggak menarik. Ini mana? Oh ini. Oke. Ini saya lagi buka. Oh, kalau Anda melihat ini, ngelihat ini ya. Ini sistem operasinya bukan Windows ya. Sistem operasinya kali Linux. Mungkin kalau yang hacker tahu nih kali Linux buat apa kali Linux? Lu nggak tahu kan? Ahli surga. Kali Linux buat apa biasanya? Buat nge-crack. Pokoknya hacker biasanya pakai salah satu sistem operasi favoritnya hacker kali Linux. Jadi kita bisa lihat di sini aplikasinya. Kalau yang normal sistem operasi normal kan aplikasinya buat nonton video dengan lagu segala macam. Ini aplikasinya information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack tuh udah kayak gitu kan. Pokoknya ini ahli neraka sebenarnya. Jadi kalau mau masuk neraka paling enak pakai ginian ya. Udah, sekarang gua mana tadi browser gue? Ini dia browsernya. Saya akan masuk ke web saya 192.168.8.123 Squirrel. Oke. Jadi ini mail tapi lokal di sini aja ya, nggak ke luar. Gua harus jalanin ini ya. Harus jalanin buat nyadap sekalian. Ini sekalian saya sadap. Saya ngasih lihat gimana seorang hacker melakukan penyadapan. Asli nggak susah, gampang. Ini kenapa bisa disadap? Karena semua komunikasinya tidak dienkripsi. Jadi ini pelajaran juga bahwa kalau nggak mau disadap harus dienkripsi. Ini kebetulan tidak dienkripsi, jadi gampang disadapnya. Ini ngasih lihat software yang biasa kita pakai buat nyadap. Oke, sekarang saya kalau orang pemula kita cuma pakai dua menu sih sebenarnya di sini. Satu capture, satu lagi analyze. Saya akan capture dulu. Capture, start.
Oke, ini kelihatan ada paket-paket yang lewat segala macam. Ini gua kebawahin biar ada. Ih, seru dah. Horor dah. Oke. Ya. Kan ada teman-teman juga yang agak awam mungkin di bidang ini, jadi boleh tolong share juga ini capture network atau aktivitas Di jaringan. Ini oh ya, gua tahu ya. Gua kagak pakai jaringan lu. Jadi saya bikin pakai modem sendiri, ini masuknya ke sini. Jadi jaringan Anda tidak saya sadap. Komplai dia, komplai. Jangan khawatir. Ini komplainya sudah melotot matanya ke gua dari tadi. Si Ono marah banget. Soalnya gua udah tahu lah kira-kira. Kalau udah masuk ke daerah kayak gini, gua harus bawa peralatan sendiri semua, kalau nggak bahaya nanti. Oke. Kenapa gua tutup tadi chat? Jadi gua nggak bisa lihat chat. Tar, gua chatnya gua ini dulu ya. Ini chatnya saya ini lagi. Oke, udah chatnya monitor. Sekarang saya share screen lagi. Oke. Sekarang bentar, saya masuk ke web sini. Iya. Ini mic-nya sambil kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Gue lagi cari. Wait, salah klik kan. Gue cari mana ya? Hilang. Tadi browsernya mana ya? Terpaksa gue buka browser lagi deh. Oke. Saya buka browser. Saya akan masuk sini. 192 168 8123 Squirrel Mail. Oke. Ini sambil disadap. Ono, passwordnya nggak ada yang tahu kan? Saya akan masukin password. Oke, nggak kelihatan kan? Aman kan? Aman. Cuman ini nggak aman karena ini gemboknya kagak ditutup. Ini kalau dilihat sebelah kiri di URL ada gembok tuh ya. Gemboknya kagak ditutup, berarti nggak aman sih sebenarnya. Jadi itu ciri khas kalau bisa disadap tuh gembok. Kalau gemboknya digembok berarti nggak bisa di enkripsi, berarti nggak bisa disadap. Ini kondisi gemboknya dibuka, ini bisa disadap sebenarnya. Gitu ya. Ini saya masuk, ini nggak usah di save, saya masuk ke sini, ini masuk ke emailnya. Oke. Sekarang saya coba melihat sadapannya. Nih, ada. Oke, saya capture stop. Oke, sekarang saya akan coba lihat ini. Gue lagi cari password di sini sebenarnya. Ini HTTP ini get. Ini hacker banget ya. Saya ngelihatnya warna hijau. Warna hijau adalah teks yang dikomunikasikan antara si server sama saya. Saya lagi mencari password di sebenarnya di hijau-hijau ini get squirrel mail. Passwordnya nggak kelihatan, susah nyarinya. Kagak ketemu. Get squirrel mail. Ini udah dapet. Nggak kelihatan. Susah. Nggak kelihatan deh. Tapi ini sebenarnya teksnya bisa kelihatan. Jadi kalau pas login emang ada susah gampang gitu sih. Mungkin kalian buat info ke teman-teman juga. Jadi ini untuk lebih. Iya. Jadi tools yang dipakai Ono itu namanya Wireshark ya. Wireshark. Jadi sebenarnya toolsnya itu apa? Itu untuk bisa memonitor atau benar-benar melihat setiap log aktivitas yang keluar masuk dari network tersebut, dari traffic gitu ya.
Jadi mungkin abis ini founder bakal tunjukin ada bener-bener passwordnya gitu, kelihatan Ya. ya. Cuman ini lagi nggak nemu paket yang ada passwordnya nggak ketemu. Jadi gue punya masalah karena paketnya nggak ketemu. Tapi intinya ini bentar. Ini harusnya gue nih contoh ini ya, ini teksnya. Ini saya teks sembarangan aja ya. Saya akan analyze, follow TCP stream. Ini bukan password sih, tapi kita bisa lihat teksnya sebetulnya. Tapi lu nggak ngerti, jangan. Tapi intinya di sini kita bisa lihat teks, oke? Tapi ini yang lagi saya cari sebenarnya password. Kalau saya dapat paketnya, saya bisa nemuin passwordnya. Cuman paketnya banyak banget, saya nggak nemuin passwordnya. Bayangkan kalau ada orang bawa laptop seperti ini masuk ke wifi lu. Sebenarnya nggak usah masuk ke wifi lu juga nggak bisa sih. Nggak perlu masuk. Kita nongkrong aja di misalnya anda lagi kerja di lobby atau di mana, terus komunikasinya nggak dienkripsi, ya udah kelihatan gini sih, gitu ya. Nah sekarang kalau teman saya kemarin lebih parah sih. Diceritain aja. Ekstrim soalnya. Ini udah kayak gitu udah diem. Kejadian parah. Jadi teman saya, dia waktu mahasiswa lu pada suka nyolong beduk, pakai netcard. Pernah dengar netcard? Pernah. Kalau yang anak-anak IT suka pakai netcard. Netcard itu fungsinya biasanya kita pakai buat nyolong bandwidth. Caranya nyolong bandwidth kira-kira gini, kita tipu semua komputer yang ada di ruangan, terus udah gitu semua komputer ditipu, ngasih tahu bahwa wifi-nya bukan yang sono tapi yang laptop saya wifi. Ditipuin komputernya. Akibatnya apa? Semua yang mau ke internet lewatin laptop kita dulu dong. Baru ke internetin. Karena semua lewat laptop kita bisa ngatur. Lu gua kasih 0 kbps, yang ini 0,1 kbps. Jadi kasihnya di semua bandwidthnya. Sisanya kan punya semua kan? Makanya bandwidth lancar. Cuman teman saya lebih kacau dari itu. Dia jalannya kayak nekat. Cuma dia bikin proxy. Proxy itu perantara ya. Kalau bahasanya orang departemen Deplu, proxy kan perantara. Jadi dia jadi perantara ke internet banking. Gak usah disebut banknya. Gak enak. Tapi bukan sih banking berarti. Dia jadi perantara ke internet banking. Terus ada orang lewat sini kan, masuk ke sana, dia bisa lihat. Ini teman geblek lagi. No. Ini ada yang lagi internet banking nih. Kita lihat dong. Oh, oke. Terus dia masukin pakai token ya, masukin tokennya ke sana kan. Disuruh lewat dulu tokennya, jebret. Token masuk ke sana. Balik dong. Semua frame-nya balik ke sini ya. Semua frame balik. Yang orang ini tidak sadar bahwa yang masuk bukan dia. Kan kita lagi nipu seluruh komputer di hotspot. Jadi semua komputer lewatin komputernya kita baru masuk ke internet kan? Artinya si server internet bankingnya ngelihatnya bukan si end user ini tapi ngelihat komputer teman saya ini yang masuk. Karena si ini dilewatin ke sini. Jadi yang masuk sini. Akibatnya kita bisa melihat akun orang dari situ. Beres ya? Serem loh. Internet banking nggak HTTPS. Jangan keras ya. Kita kalau jahat ya beneran. Internet bankingnya HTTPS. Ini gua kasih tau lah software yang bisa dipakai buat yang gawat-gawat di sini nih. Kita pakai yang ini, MITM proxy. Dia bisa hajar. Oke? Stres. Makanya lu jadi orang jangan jadi neraka. Jadi ini kita bisa ngajar HTTPS. Jadi yang namanya HTTPS nggak aman sih sebenarnya. Kalau kita ngerti teknik attack-nya. Oke, attack-nya adalah kita jadi proxy perantara. Ini akan masuk. Udah gitu, ya udah. Kan dapat frame semuanya. Kita kirim ke user kan, kita tambahin. Kami sedang melakukan maintenance account. Mohon masukin token Anda. Gitu ya. Padahal di sana maintenance account nih.
di sananya kagak ada minta password. Tidak perlu masukin token. Waktu kita kirim ke usernya, tetap minta kata. Karena semua frame-frame yang kita kirim, usernya nyangka dari sebelah sono juga kan? Karena ketipu nih user. Udah, dimasukin sampai token. Masuk ke kita kan tokennya. Udah. Kan kita bisa ngeliat juga kan. Dia punya akun berapa? Oh, 3 juta. Ya udah, kita transfer aja duitnya. 2,5 juta gitu ya, kita transfer. Untuk masukin transfer duit kan 2 kali token kan? Kita udah dapat 1 kali token. Nah, yang namanya metaverse kan kita bilang Anda perlu masukin lagi tokennya buat konfirmasi lagi. Masukin tokennya dapat 2 token beres, ke transfer 2,5 juta. Sebelah gue. Sebelahnya tanya gimana cara nakalnya, Pak? Ini kejadiannya sebetulnya kalau Anda dapat kayak gituan, nah ini serunya nih. Sebetulnya ada kalau kita pakai web, kan kita pakai proxy, tapi proxy HTTPS. Karena proxy HTTPS itu ada keluar error gini, untrusted web. Keluarnya kayak gini nih di layar dia, di layar usernya keluar kayak ginian nih. Pasti pernah dapat kayak ginian kan? Kalau dapat kayak ginian yang Anda kerjain apa? Biasanya user klik trust. Terus next trust gitu ya? Ya udah bagus, trust jadinya. Ini yang masalah. Usernya trust. Gitu. Ini juga gilanya gitu. Sebenarnya ini kita POC ke banknya itu dari bank. POC-nya apa? Kita hajar kan? Udah gitu si helpdesk-nya kita telepon. Mbak, ini di layar saya ada tulisan kayak gini nih. This connection is untrusted. Terus apa yang harus kita kerjain? Helpdesk kan keren banget ya. Pak, pencet next aja. Udah. Approve gitu. Trust. Helpdesk tuh. Mantap. Jadi waktu kita POC ini bukan attack beneran, tapi attack-nya attack beneran sih. Tapi buat POC-nya POC helpdesk. Ya udah helpdesk-nya ternyata next aja, approve. Jadi helpdesk harus jadi teknik ini ya adalah kita nyerang beneran. Sekalian POC sistem si helpdesk di responsnya kayak gimana. Dari situ kita harus bikin prosedur kan. Gitu kira-kira. Jadi harus diurus aja. Nggak bisa. Buat tambah juga ya. Jadi sebenarnya baru biasanya akan ditambahkan semacam social engineering juga ya Pak. Iya. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit, misalnya di airport, di tempat-tempat publik, ada misalnya free wifi itu hati-hati, karena bisa aja di wifi itu juga sudah ibaratnya di listen. Kita pakai free wifi. Pakai free wifi, ibaratnya disadap, jadi bisa lihat traffic yang keluar dan masuk gitu. Jadi terus kan biasa kalau misalnya ada pop up biasa ini untrusted nih. Ya ini pop-up-nya. Artinya misalnya karena ini dari wifi yang gadungan ibaratnya. Nah kebanyakan dari kita itu bisa aja usernya klik trust karena mungkin bisa aja dibuat wifi homepage ya. Karena itu very from ini ya sangat asli gitu. Misalnya rumah sakit apa, dia bener-bener hackernya juga ngebuat tampilannya sama persis kayak rumah sakit itu. Kalau kita yang ini parah. Jadi wifi rumah sakit nggak kita sentuh. Kita nipu komputer si nasabah. Ngasih tahu gue wifi-nya ya. Jadi kalau lu kirim paket jangan sebelah sana, kirim ke gue. Bener ketipu langsung tanpa ngerubah rumah sakit. Santai. Ini kayaknya dia nggak enak sih gue ngomong. Tapi ini teknik ini juga perlu. Ya ini gue terusin lagi ya, lanjut ya yang parah tadi. Ini sekarang saya akan coba ngasih lihat. Tadi ada email kan, oke. Kejadian sama BCA tadi ya, atau BCA-nya. Nah, ini jadi protokol, jadi di internet semua komunikasi ada protokol. Protokol adalah tata cara, oke. Dan cantiknya internet semua protokol didokumentasi di RFC Editor. Misalnya ada banyak yang dokumentasi. Salah satunya RFC Editor. Saya masuk ke semua dulu, oke.
dan itu bisa kita ambil. Oke, ini kita masuk ke RFC Editor, kita bisa ngambil semua tata cara komunikasi internet. Makanya karena semua standar internet kebuka, open, semua orang bisa bikin internet ya. Oke. Nah, ini kalau bayangin seorang hacker akan ini saya demoin waktu itu parah banget. Saya demoinnya di intelijensi. Dan saya bilang, ini selain BCA, saya demoin di intelijen, di BCA gue bilang ini gue bohongan, di intelijen saya bilang ini gue bohongan ya, gitu ya. Tapi selesainya letan-letan itu bilang, hebat banget ya Bono dapat email dari Pak Jokowi, gitu kan, keren banget. Padahal gue bohong. Jadi teknik buat ini adalah SMTP. Teknik buat kirim email namanya SMTP. Kita bisa baca SMTP ASCII ini. Saya gedein dah. Nih. Jadi ini adalah Simple Mail Transfer Protocol. Oke, jadi protokol tata cara kirim email yang sederhana buat kirim email. Oke, lu nggak perlu pusing di sininya, gue langsung lihat. Jadi kalau baca kirim email nggak usah dibaca, yang dilihat contoh aja udah lah. Cari contoh aja dah, example. Nggak usah. Nah ini contohnya kayak gini doang. Perhatiin, ini cara kirim email sederhana kayak gini ya. Cuma pakai text mail from, nanti server bilang oke. Perhatiin oke, depannya 252 angka 2. Receipt to, kemudian data. Oke. Kalau kita ke web, page-nya nggak ada. Keluar angka berapa? 404. Hafal ya? 4 itu error. Kalau 2 itu oke. Jadi itu udah standar di internet bahwa angka 2 oke, kalau angka 1 informasi, 2 itu oke, 3 masih kayak gitu juga, 4 itu error, 5 itu error yang lain tadi, error system. Gitu ya. Jadi itu udah di standar di internet. Jadi kalau 404 udah hafal semua ya, soalnya pada nge-web semua, jadi tahu 404. Kalau ini di server. Sekarang saya akan ngerjain server tadi. Oke, bentar, gua ngelihat webnya, bentar. Oke, ini enggak. Ini webnya ya, ini webmailnya, ini webmailnya kosong, nggak ada apa kan? Oke, sekarang saya akan kirim email. Bentar, sebelum ngirim email gue ini dulu dong. Ini gue analyze, capture, start lagi, continue without saving. Oke. Saya semua pakai tangan catat. Sorry, ininya jangan. Oke, dia nyatet paket yang lewat. Sekarang saya akan, oke. Sekarang saya akan kirim emailnya pakai application, masuk ke terminal. Ini minta maaf ini yang Anda lihat di layar itu emang hacker kayak gini keren ya. Kalau Anda lihat layarnya rata-rata warna hitam ya. Karena kita emang dari dunia hitam, jadi warna hitam. Ini saya akan gedein. Oke. Sekarang saya akan masuk ke server SMTP tadi, Simple Mail Transfer Protocol 192.168.8123. Ada yang hafal port SMTP berapa? 101 port 3. 161 salah. Itu yang secure-nya, yang nggak secure. Nggak apa? 80 web. 25 ya? Oke. 101 Pop3. Oke, gue masuk ke servernya. Saya akan pertama kali kalau kita connect ke sesuatu, saya akan bilang dulu hello. Ini hacker yang jahat banget lo.com. Atau saya ganti supaya lebih manusiawi. Bisa aja gue bilang ini cbank.co.id. Suka-suka gue ya. Sekarang gue ngasih tahu mail from. Oke, Jokowi @presiden ri.go.id. Oke. Receipt to
ono@indo.net.id. Salah. Mesinnya bukan Indonet yang ini. Korban.com. Oke, data. Jadi kalau mau bikin hoax, mau nipu sesederhana ini. Lu bisa pakai email, bisa pakai chat, bisa pakai Twitter. Komunikasinya kira-kira kayak gini modelnya. Sekarang saya akan bikin teksnya. Teksnya sih cuma gini aja. Ini saya praktekkan di intelijen dan mereka terkagum-kagum. Ono bisa dapat email dari Pak Jokowi. Padahal gue bilang ini gue lagi nipu. Di awalnya udah saya bilang nipu, kok ya percaya gitu ya, heran ya. Jokowi @presidenri.go.id. Oke, itu ono korban. Ini bisa saya nangkep sih, gue ganti misalnya ono si bank.com bisa. Suka-suka dah. Subjek jangan ngaco ya. Gitu. Di ono. Ini seorang bapak ngomong ke anaknya. Jangan ngajarin yang ngaco ya, TTD gitu. Ya ini gue ngasih, ya lu bisa tahu lah ini lagi bohong ya. Cuman bayangkan kalau saya bikinnya beneran kayak tadi. Jadi dia kirim emailnya ke finance perusahaan, dia kasih tahu barang sudah dikirim sekian kontainer, tolong duitnya dikirim ke akun ini. Ini saya klik ini, enter, saya quit nih. Deh, coba kita lihat kita berhasil nyadap kagak. Nih. Oke, ini dia ada from Jokowi, sorry. Mana tadi hilang? Ini dia. Nih. Sekarang kita analyze follow TCP stream. Yang saya ketik ketangkap semua. Oke, masuk ya. Yang kita ketik masuk semua. Sekarang kita lihat di webnya masuk apa kagak. Nih di webnya, saya reload dulu. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, reload. Oke. Jangan ngaco ya. Klik. Masuk. Beres. Segampang ini dan orang percaya. Lu bayangin dapat email dari Jokowi @presiden.go.id kan horor. Waduh. Gua nggak usah macam-macam misalnya gini. Mas CEO bisa ke istana nggak? Panik langsung kan. Kayak gini doang. Sampai di istana. Emang gua manggil lu. Jadi kita nipu semudah ini sebenarnya. Beres ya. Mulai mikir lu. Hah? Iya, kalau mau dibikin galau kan bisa. Oke, saya tutup sampai ini dulu urusan ini ya, urusan hacking kira-kira kayak gini, tapi cerita panjangnya Anda bisa lihat di sini lah. Ini free, bisa diakses. Anda bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id. Saya ulang ya, opencourse.itts.ac.id. Di situ ada kuliah cybersecurity. Saya lihat aja ini ada kuliah cybersecurity. Bisa masuk ke kuliah. Ini kalau apa sih? Ini bagiannya apa sih? Hah? Learning and development. Kalau bagian learning and development pengen copy ya silakan aja. Gitu ya. Ini silakan di copy. Cuman ini makanya Moodle tuh platform e-learning yang free gratis karena gue nggak punya duit, gue punya gratis. Tapi nggak jelek, bagus banget. Banyak kampus pakai ini. Nah, ini gue kasih lihat kondisi ya. Ini cybersecurity ya. Oke. Saya klik karena ini free dan nanti kalau dapat nilai 90 ke atas akan dapat sertifikat free. Dan seringkali orang pakai buat kerja juga. Ini ada 11.620 orang yang ikut. Oke, bagus ya? Bangsa ini semangat banget ya. Oke, bisa nebak kira-kira berapa orang yang dapat nilai 90? 500. Compliance? 10% dari 1000-an ya. 1000-an. Oke, kita lihat ya. Yang bisa dapat nilai 90 ada di bawah. Ini ada sertifikat. Ini dia sertifikat. Kita akan klik sertifikatnya.
dan kita bisa lihat berapa jumlah orang bisa dapat nilai 90 tadi. Oke. Ini ada 20 orang. Jadi kondisi Republik ini separah itu. Jadi balik lagi ke sini. Oke. Kan ada 3 pilar ya, teknologi, proses, sama manusia. Teknologi gue nggak khawatir karena kita duit banyak, bangsa ini bangsa yang kaya, duitnya banyak, mau beli barang apa aja bisa, nggak masalah. Proses, undang-undang, peraturan segala macam, udah banyak undang-undangnya dibikin, nggak masalah. Udah gitu masalah besarnya di manusia. Jadi nyari orang kayak gini susah. Harus diawet-awet orang-orang security. Karena kalau sekarang kita masuk ini beres ya urusannya, kita ganti topik, urusannya lebih ke arah data science ya. Jadi boleh nggak share tips-tips juga untuk yang mungkin orang-orang yang kita yang awam. Oh, yang awam gitu. Oke. Basic lah. Oke. Handphone sendiri. Ya. Kalau mau, karena waktunya sempit banget, gue langsung masuk ke kuliahnya aja ya. Kuliahnya teh namanya Internet Safety. Kalau tadi kan cyber security itu buat geek banget, jadi si admin lah. Kalau buat user biasa Internet Safety, di sini ada Internet Safety, ini di Internet Safety. Oke, bisa dibaca di situ. Silakan dikerjakan kuisnya. Di sini ada tentang dasar-dasar informasi, perdakwaan di dunia online, cyberbullying, terus ada kecondongan konten negatif gimana mengatasinya, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial, segala macam ada. Gitu ya. Bisa dilihat di situ. Ada tesnya juga, dan kalau boleh saran di hosting di apa tadi namanya bagian learning and development supaya semua pegawai bisa ngerjain ini. Ini saya bikin kenapa? Bikin kayak gini. Soalnya gue sering banget diundang waktu itu sama Telkomsel lah misalnya. No, ajarin dong pegawai gue soal internet safety ini. Oke, kita bikin seminar, pesertanya 300, udah gitu diterangin kayak gini. Oke. Udah gitu, emang pegawai lu ada berapa? 3.000. Nah, terus gue harus ngulang terus nih kayak kaset ya. Pening kepala gue. Udahlah gini dah. Gue bikinin, silahkan soalnya silahkan diambil, kemudian soalnya silahkan dikerjakan, dan ini bisa jadi masukan ke manajemen supaya manajemen punya peta. Kira-kira awareness tentang internet safety buat pegawai kayak gimana. Teknik ini dipakai sama teman-teman di Bank Indonesia. Jadi BI minta juga soalnya saya, jadi BI dikasih soalnya semua ke BI. Lu udah pakai aja sih soalnya, lu kembangin lagi dari soal itu silakan juga. Jadi ada multiple choice, ada persiapan segala macam. Cuman BI kreatif. Yang dia lakukan kayak gini. Tiap kali lu mau login, lu harus ngerjain satu soal. Agak jahat sih. Jadi tiap kali login kasih satu soal, ngerjain soal dulu, bisa salah bisa benar bikin soalnya, apa jawabnya boleh salah boleh benar, tapi kan dicatat sama sistem, akhirnya dia tahu peta pengetahuan pegawai BI kayak gimana tentang cyber security. Jadi tiap login dikasih soal, gitu. Jadi nggak khusus ngerjain. Kalau ini khusus ngerjain, ini contoh gue kasih lihat ya. Ini silakan dibaca-baca kan. Soalnya gue nggak mau kehilangan banyak waktu nih. Sorry. Boleh. Cuman kalau ntar teman-teman dari apa tadi namanya? LNDL training lah, pokoknya training mau pakai silakan aja ya. Ini saya akan coba continue live preview. Jadi soalnya cuma kayak gini doang sih, gampang. Nih, kita dapat meninggalkan komputer tanpa perlu logout, terutama kalau sedang terburu-buru, karena komputer perangkat akan melogoutkan kita secara otomatis jika tidak digunakan. Benar salah? Salah. Kayak gitulah. Ini membuat user biasa. Gitu. Jadi ada. Beres ya? Tapi itu orang training bisa kreatif lah bikin soal-soal kayak gini, nanti dibantu sama teman-teman yang lain saweran soal, nanti kita jadi bisa bikin peta. Soalnya jujur pimpinan di atas butuh masukan kondisinya kayak gini, kondisi pegawai kayak gimana. Cuman ini bukan cuma buat pegawai aja ya, nasabah juga perlu kayak gini ya. Kita perlu tahu peta kondisi nasabahnya kayak gimana.
gitu. Udah beres ya? Oke, sekarang saya akan ganti topik. Saya masuk ke arah digital economy benernya. Dan saya beberapa kali diundang sama BI Institute untuk ngomong soal digital economy gitu ya. Bukan hanya BI Institute juga BPK, BPKP, kantor staf presiden, semuanya sama cara berpikirnya. Ini saya kasih lihat paper saya ini udah nggak penting. Paper saya di BPKP nih sebenarnya. Ini BPKP nih sebenarnya. Jadi waktu itu BPKP minta transformasi digital yang terdorong COVID-19. Oke. Kasih gambaran dulu transformasi digital seperti apa ya. Ini saya kasih gambaran bedanya antara yang konvensional, digitalisasi sama transformasi digital. Paling kerasa sih kalau konvensional semuanya manual, di ruangan juga, jamnya ditentukan segala macam. Yang banyak kejadian hari ini bukan transformasi digital tapi digitalisasi. Jadi cuman informasinya jadi digital, tapi ruang waktu jam tetap pakai cara yang lama. Jadi tidak ada transformasi. Kalau kita transformasi, karena kita digital, servernya ini contoh ini di dunia pendidikan ya, karena servernya nyala 24 jam, ujian boleh kapan aja dong. Kan servernya nyala 24 jam. Kalau servernya nyala 24 jam, belajar bisa kapan aja dong. Tidak tentukan hari apa, masuk kelas mana, bisa kapan aja. Jadi absen jadi tidak relevan. Jadi itu yang namanya transformasi digital. Cuman hari ini yang namanya plat merah pemerintah segala macam masih digitalisasi yang ada. Walaupun setengah hati juga digitalisasi. Soalnya kalau laporan kan harus kertas satu truk dikirim laporan itu buat audit itu kan menyebalkan banget. Gue kena juga sekali. Kesel. Ngapain lu? Kan ada soft copy-nya. Wajib pak. Deh. Tapi ini kejadian saya sama semua sih. KSP, pemerintah segala macam. Intinya presiden, menteri dan teman-temannya selama ini pakai zaman dulu kala pakai menyan sama dupa sama dukun gitu. Buat ngelihat ke depan sebaiknya program yang cocok buat rakyat apa. Nah, dengan kondisi kita yang semua digital, ini udah jadi kayak gini berubah. Jadi ini ada rakyat, ada publik, ada stakeholder, ada customer, ada nasabah. Sebenarnya kalau ngomong jujur terus terang, saya biasanya nggak nyebut digital ekonomi sih. Saya akan nyebutnya bukan digital ekonomi sih. Gue nyebutnya ekonomi spionase mata-mata. Stres. Kenapa sampai spionase mata-mata? Karena prosesnya proses mata-mata semua. Lu biar tahu nasabah lu butuh apa, sukanya apa, kan lu harus mata-matain nasabah dong. Harus kita lihat nasabah itu transaksi apa yang sedang dilakukan. Harus kita lihat. Walaupun sebenarnya nggak ngeliat banget, karena memang dia transaksi emang dicatat sama sistem kan. Terus kita analisa sistemnya. Jadi sebenarnya ada proses mata-mata tadi. Tapi proses ini juga terjadi di pemerintah sama aja sih. Jadi si public, customer, masyarakat, nasabah segala macam di mata-matain. Kemudian dikumpulin semua datanya di big data katanya, walaupun gue seringkali pakainya file Excel aja sih. Big data lebih gampang prosesnya. Kemudian dimasukin ke sini ya, di data scientist, kemudian outputnya dua, klasifikasi sama forecast. Oke. Terus ini masukin ke presiden, dan kalau orang-orang si bank atau startup pasti ngomongnya ada user experience lah, customer journey lah. Kalau di dunia pemerintah kita bikin program yang sesuai dengan rakyat lah, kira-kira gitu. Kalau kita kan ada personalisasi lah. Tapi ini semua terjadi karena kita memonitoring kelakuan customer kita. Beres ya? Bayang ya? Oke. Jadi kalau ini pasti belum ada familiar kira-kira. Cuman yang pengen saya masukin di sini adalah toolnya seperti apa. Toolnya apa? Dan saya pengen pertanyaan. Berapa orang di sini pernah pakai orange? Pakai orange belum? Pakai orange? Gue tahu lu pakai baju orange. Oke, gue kasih lihat dulu ya. Waktu gue tinggal dikit ya. Parah. Orange.
Orange-nya yang kayak gini nih, orange yang kayak gini ya, orange data mining. Oke, ini orange data mining. Programmingnya kayak gini bentuknya nih, bentar. Programmingnya bentuknya grafik kayak gini, programmingnya ya. Oke, orange ini free, bisa dipakai di Windows, di Mac, ini ada download, kita bisa download buat Mac, Windows segala macam. Dan ini sangat intuitif banget, orang tidak perlu belajar jadi orang IT supaya bisa melakukan data mining. Kira-kira kayak gitu. Ini software-nya udah saya jalanin. Ini gua mati dulu ya biar ini shut down. Ini server, ini gua mati dulu semua. Saya akan masuk orange, tapi cepet aja nih orange-nya ya. Orange-nya cepet. Alah, kali. Kenapa nggak mau? Oh, caps lock ya? Oh, benar. Tunggu ngasih tahu. Hah? Udah sadar. Passwordnya kali lah, gue kasih tahu lah. Itu dari ininya. Alah. Mana komen lain gue ini? Oke. Sudo shutdown. Ini di shutdown semua biar enteng mesinnya. Kali udah gitu saya akan shutdown mesin yang ini. Simulatornya saya akan matiin semua. Oke, ini saya mati. Oke, ini exit. Oke. Sekarang balik lagi ke si orange. Nih, saya akan tutup dulu. Ini programnya cuma kayak gini doang. Karena waktu sempit banget. Dia sudah punya contoh-contoh data. Datanya sebenarnya bisa file Excel aja. Saya kasih lihat kayak gini aja ya. Dataset. Ini dataset. Ini saya masuk ke file Titanic. Jadi ini anak-anak learning udah gue ajarin tadi siang curang. Jadi lu nggak boleh bereaksi, diam semua ya. Ini masuk ke Titanic nih ya, data Titanic. Datanya kayak gini nih bentuknya. Ini file Excel sih. Lemot. Nih. Force quit. Nah, mudah-mudahan nggak ini. Datanya cuma kayak gini aja ya. Tahu kapal Titanic tahu kan? Yang tenggelam tabrak es itu ya. Yang adalah si siapa? Pemain filmnya? Leonardo DiCaprio ceweknya? Nggak tahu. Nggak beken. Di mana-mana beken cowok, cewek nggak beken. Jadi yang Leonardo DiCaprio yang di apa ya di ujung kapal gitu ya. Nah ini Titanic ada 2.000 orang mati. Nggak mati. Sebagian mati, sebagian hidup. Ini ada datanya, cuman data pribadi udah dibuang, nama, tanggal itu segala macam dibuang. Jadi cuman ada survive, status first class, second class, third class, crew, umur, adult sama kid, terus jenis kelamin. Oke. Nah pertanyaannya adalah kalau malaikat maut datang ke kapal Titanic yang mau tenggelam, kan tadi ada parameternya tadi ya, ada first class, ada umur, ada jenis kelamin. Waktu dia datang, dia ngeliat orang, sebelum dia cabut nyawa, parameter apa yang dia lihat buat prioritasnya? Nyawa mana yang gua cabut duluan? Umur? Lu sama aja sama orang-orang training ya, umur. Jadi kalau udah tua, gua cabut nyawanya, kira-kira kayak gitu ya. Nasib gue jelek banget ya. Gue paling tua di sini soalnya. Udah lagi mati gue. Oke. Nah, ini gue langsung cepet aja. Dia punya kemampuan buat ngevaluasi algoritma. Di sini ada tes sama skor buat algoritma. Ini data gue bisa kirim ke sini sih sebenarnya. Oke. Cuman gue pengen kasih lihat datanya seperti apa sih bentuknya. Bentar, ini namanya, bentar, sorry, gue lihat di sini dulu ya. Ini dataset lagi. Titanic. Coba bentar. Saya pengen ngasih lihat data. Ini datanya cuma teks file doang. CSV lah. Locate Titanic. Oke. Ini ada di sini nih. Lip. Oke, ini ada di sini nih. 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 Ini ada di sini nih
Orange Street Lib, Python 3, Python 3.10, site package, dataset, salah, data, orange, data, oke, Titanic, tab. Jadi bentuk datanya kayak gini sebetulnya. Sorry, clear, Ctrl C. Ini datanya bentuknya kayak gini ya. Oke. Jadi sini file text, tapi di spasinya pakai tab. Kalau CRV kan koma. Kalau ini tab. Cuma di sini ada kode tambahan nama dia. Oke, ada kode tambahan D artinya itu adalah datanya discrete. Terus udah yang kelas adalah yang jadi bayangin ini udah pada belajar data saya ada yang pernah belajar. Jadi persamaan yang dipakai di sini adalah persamaan A kali X plus B sama dengan Y. Persamaan yang dipakai itu sih sebenarnya. Persamaan apakah itu? Linear ya. A kali X sama dengan A kali X plus B sama dengan Y. Itu persamaan linear. Yang ini yang kelas itu Y. Yang kelas itu Y. Sisanya yang status S sama sex itu X-nya. Jadi X-nya bukan angka, Y-nya bukan angka. Y-nya bisa tulisan, X-nya bisa tulisan, tapi X-nya bisa ada 3 variabel. Beres ya. Cuman di sini dia ngasih tahu, dia kasih kode D bahwa ini variabelnya discrete. Oke. Kalau saya kasih C itu continuous, artinya angka 0,1, 0,2 segala macam. Jadi kodenya cuma dari sini, file text yang ini doang. Data entry-nya kayak gini doang. Tapi kalau nanti kita punya file Excel, dia bisa baca file Excel juga nggak masalah. Oke. Nah sekarang kita akan proses ini ya. Algoritma buat melakukan analisa itu bisa banyak macam-macam. Di sini ada tree, ada random forest, ada logistic regression, ada naive bayes, macam-macam, ada neural network. Jadi nggak usah diterangin itu dalamnya kayak gimana. Kalau mau belajar nanti silakan belajar. Kita sambungin ke sini. Saya pun ngecek doang dari sekian banyak algoritma mana yang paling presisi. Jadi kalau kita udah main data science adalah kita pengen tahu mana yang bisa menghasilkan error paling kecil. Oke. Jadi kita masukin datanya kayak gimana, algoritmanya kita konekin, nanti kita lihat di sini. Langsung kita bisa lihat yang paling bagus adalah yang 0,816 atau 81,6%. Probabilitas benernya itu adalah tree, gitu ya. Yang lain di bawah itu. Jadi saya akan pakai tree buat analisa. Ini saya buang, yang lain saya buang. Remove. Ini juga saya remove. Ini di remove. All. Saya pakai tree-nya doang. Jadi cuma dikalirin ke sini. Nah, kalau kita main data science, prosesnya cuma ini adalah proses mata-mata sebenarnya yang dataset itu mata-mata. Terus kita modeling, udah gitu kita visualisasi, cuma gitu doang nih visualisasi. Saya visualisasi tree viewer. Saya sambungin tree viewernya ke sini. Udah kayak gitu doang. Data saya cuma gitu doang, udah. Nggak usah pakai coding yang serem-serem, nggak usah. Tapi kalau mau tahu di belakang dia adalah bahasa Python. Cuman udah dibikin gampang banget. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya ya. Saya akan tutup level 2 aja. Jadi pertama kali waktu dia ngambil tulisan, ini targetnya adalah yang hidup. Yes, hidup ya. Jadi minta maaf bukan umur yang dipakai sama malaikat maut, yang dilihat perempuan laki. Jadi kalau kita lihat yang bakal hidup banyak hidup adalah perempuan, warna merahnya bagus banget. Kalau mati bakal laki-laki bakal hidup. Mau tua mau muda laki-laki mati, banyak matinya. Kalau perempuan hidup. Jadi kesimpulannya kalau kita lagi di kapal seperti Titanic mau tenggelam, ganti cepet-cepet pakai rok. Beres ya. Jadi pertama dan perilaku perempuan laki akan beda. Saya masuk level selanjutnya. Perempuan nanti kita lihat lagi, perempuan kelas 3 bakal mati. Perempuan kelas 1, 2 sama kru bakal hidup. Kalau laki-laki beda, langsung bukan kelas yang dilihat tapi umur. Kalau laki-laki dewasa dibunuh, kalau laki-laki anak-anak dibikin hidup.
Beres ya. Dan ini pola ini yang Anda lihat di sini adalah decision support system. Bagaimana proses pengambilan keputusan. Jadi dari data yang ada, kita lihat, pelaku nasabah kita kayak gini, jadi cara ngambil keputusan kayak gini. Ini bisa aja nanti kalau datanya misalnya data pembelian mobil, nanti kita bisa lihat orang waktu beli mobil apa sih parameternya kayak gitu. Beres ya? Saya akan ganti soal lagi sekarang, biar seru dah. Saya ganti ini tabel datanya tetap, saya ganti data setnya. Saya ganti ke online retail. Oke, ini dekat sama saudara lu, Sofi. Jadi, kok belum sih? Oke. Sekarang datanya online retail. Datanya kira-kira kayak gini nih. Jadi ada invoice, terus tanggal berapa, dari negara mana, beli apa, ada T-Light holder, mark, apa segala macam. Beres ya? Kan data biasa aja. Dari sini sebenarnya yang pengen dilihat adalah kalau orang beli ini mau beli apa lagi sih? Kira-kira produk apa yang deket-deketan yang dibeli sama orang tadi? Padahal datanya data orang, pembelian orang biasa sih. Oke. Diapain kira-kira? Pusing dia. Ini prosesnya bukan kayak gitu. Ini gua remove ya. Ini prosesnya beda. Start. Masih aman sih, masih ada baterai. Oke. Ini matriksnya kayak gini kan bentuknya. Ini matriksnya kayak gini ya. Jadi ada invoice, tanggal, country, dia beli apa. Supaya kita bisa analisa yang lebih gampang, si produk jadi sumbu Y sebenarnya. Kan kita pengen lihat produk ini nempel sama produk mana. Jadi objektifnya, targetnya adalah si produk kan. Sementara tadi yang targetnya adalah invoice number itu segala macam, jadi kita rubah. Jadi matriksnya kita transpose sebenarnya. Yang kita lakukan adalah transpose. Matriks kita rubah. Kemudian ini pelajaran SMA semua ya, jangan belajar ya. Masih ke transpose matriks, Pak. Ini pelajaran SMA, ini bukan pelajaran kampus kan, bukan, ini SMA banget ini. Oke. Sekarang kita lihat bentuk datanya nih. Datanya udah berubah. Sekarang jadi sumbernya adalah si produk. Oke. Nah, di produk ini kita bisa lihat ini berapa kali dibeli. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah orang yang beli produk ini beli produk mana juga sih. Jadi kita ngelihat kedekatan jumlah pembelian lah. Kalau dia beli produk ini dia akan beli produk ini. Jadi dilihat distance. Kedekatan pembelian produk tadi. Nah, ini kategorinya udah kategorinya unsupervised learning. Karena kita ngelihat antar fitur produk itu kategorinya fitur, antar fitur ini yang dekat siapa gitu ya. Nah, kita masukkan unsupervised learning, yang kita hitung distance. Oke, masuk ke sini, distance. Oke. Nah, dari distance kita pengen ngelihat clusteringnya kayak gimana, pengelompokan produknya seperti apa. Ini masukin ke sini. Nah, kita bisa lihat nih sekarang. Ini gua tutup. Ini kita lihat di sini. Kalau orang beli T-Light holder, dia akan beli mat juga. Jadi produk itu dideketin. Antara dua itu dideketin. Terus misalnya yang ini. Oke, ini ada notebook, bowl, hand warmer sama garland, apalah pokoknya gitulah. Jadi kita bisa lihat produk mana yang berdekatan. Dengan cara itu kita tempelnya berdekatan. Contoh real di lapangannya kira-kira kayak gini. Gua nggak punya akun di Shopee. Tokopedia. Oke. Ada gua akun di Tokopedia. Misalnya gua pengen beli, saya yang barang yang gua beli biasanya elektronik ya. Arduino. Oke. Jadi misalnya saya pengen beli Arduino.
saya klik ini, saya pengen beli gitu ya. Saya klik, ini kita lihat di bawahnya. Ini ada mulai gambar kelihatan nih banyak di loading nih. Nah, produk yang terkait ada produk sponsor terkait kelihatan ya. Produk sponsor terkait. Ini adalah yang tadi. Beres ya? Jadi dia langsung nawarin, gue mau beli ini, dia langsung nawarin ini yang kira-kira terkait sama, padahal ini caranya kayak gitu tadi. Hasil perhitungan semua. Nah ini jujur dengan cara ini bisa naikin. Gue dapat bocor aja dari Ibam tuh VP-nya Bukalapak. Hah? Iya dia di jadi waktu itu masih di Bukalapak dia. Waktu saya ketemu Ibamnya langsung. Dia Bukalapak, kita ada pertemuan di Dignas. Gimana cara masuk AI ke dalam kurikulum. Ngobrol lah sama Ibam kan. Terus dia cerita. Dia yang ngembangin ini sih. Dan ternyata dia bilang dulunya perputaran duitnya berapa ratus triliun gitu per bulan, perputaran duit yang jadi perputaran 200 triliun, pas dia bikin kayak gini diukur lagi kan naik ratusan miliar perputarannya gara-gara kayak gini diiming-iming dengan cara itu. Terus ya kalau di perbankan Pak yang udah pernah lihat mungkin aplikasinya seperti apa? paling kelihatan yang banyak ini urusan kredit sih. Gimana caranya buat klasifikasi ya. Ini orang cocok nggak buat kredit. Jadi kita masukin data-data tadi, tapi prosesnya kayak AI gitu ya, machine learning. Jadi harus ada data-data sebelumnya. Kalau tipe orang ini yang transaksi kayak gini, terus rumahnya di mana segala macam, data itu dimasukin semua. Terus paling gampang pakai supervised learning ya, dikasih kode. Ini kredit di approve, kredit di approve. Kayak tadi lah, mati. Kalau tadi kan mati hidup ya. Kalau ini dapat kredit kagak dapat kredit. Itu, tapi data dimasukin semua nih. Nanti dari hasil trainingnya nanti ada kita masukin lagi data, dia langsung dari modelnya dia tahu kalau data kayak gini dia oke, bayarnya bagus. Kalau data kayak gini kreditnya parah, kira-kira kayak gitu. Tapi mainnya supervised learning bukan unsupervised. Jadi targetnya apakah dia dapat kredit atau nggak kredit itu udah dikasih kredit duluan di awal. Mungkin data-data sebelumnya ya. Jadi kalau yang lain selalu kita punya data history dulu. Kalau lu nggak punya history lu nggak bisa main AI. Bisa diaplikasikan untuk lebih ke arah kredit scoring. Kredit scoring itu contoh kredit scoring. Kalau di BI juga ada satu lagi yang buat fraud detection. Tapi buat BI sekarang udah bisa OJK ya. Yang apa sih? Yang transaksi itu mesinnya apa sih namanya? Hah? Bukan. Ada tuh yang buat mesin buat transaksi apa namanya? Pokoknya buat transaksi, buat nyatet transaksi semua seluruh bank. Iya kayak gitu. RTGS. Oh masih BI? Bukan di OJK. Oh ya pokoknya di RTGS itu dia monitoring kan pola transaksinya. Nah tapi dia udah ngasih training mesinnya. Tapi dia RTGS kan real time. Jadi di jam sekian. Yang dilakukan adalah dia pasang window. Jadi dari jam sekian sampai sekian, tiap 15 menit sekali lah dia snapshot ini yang dia cek ke modelnya. Kalau dalam waktu 15 menit ada transaksi yang ajaib kayak gini, ini attack nih, kira-kira kayak gitu. Jadi dia langsung tahu ini attack nih, fraud apa segala macam. Tapi sebelumnya dia harus ngasih training dulu ke modelnya. Kalau kayak gini apa? Seru. Enggak, gue bisa ngomong gini soalnya jadi ini sih. Di BI kan ada ini ya, itu ada kayak pertandingan juga lah, kayak hackathon internal pegawai BI lah, ngasih proposal buat produk apa gitu. Jadi pegawai BI harus ngasih proposal produk segala macam. Salah satunya yang itu tuh. Saya kan orang kayak ginian ya, wah langsung lotot ya, bagus banget. Makanya siapa jadi ngerti, karena mereka dia kan bikin ini presentasi segala macam. Jadi ada keren. Saya jurinya soalnya. Juri kan boleh dong nanya yang ganteng. Padahal sebenarnya belajar juga.
Jadi keren sih. Pakai di mana-mana juga ya. Apa tuh? Machine learning itu. Di semua. Makanya jujur tadi kan ngomongnya soal cybersecurity. Saya udah ngomong sama training itu. Jujur yang bakal buat bukan yang cybersecurity, yang bakal bermanfaat banyak justru yang machine learning AI segala macam. Karena itu dipakai di semua bidang. Buat deteksi COVID itu kan gambar ya. Pakai mesin learning emang pakai mata lihat mikroskop kagak bisa segitu banyak sampel virus udah ketularan lagi pakai mesin learning daripada mati ya gue tadi ya nanya silakan Ya, teman saya dari tim oh sebenarnya saya nggak pernah sama dari zaman kasus. waduh fans gua cowok gua suka fans yang ini sih Sering dibahas Februari 24 mana jadi info Pak supaya 20.000 Pak misalnya. aduh jangan doa yang itu dong gua nggak mau jadi terdakwa dong ini lagi jadi terdakwa soalnya gambaran parah banget. Jadi saya dulu Pak nanti Pak. Oh siap. So, kumaha. Ada dulu Pak saya terkait dengan data keamanan data kan kita di perusahaan industri banking Pak. Ada regulasi di Amerika mengharuskan pusat data kita mesti digerai Indonesia ataupun kalau misalnya Indonesia boleh perlu izin ke regulator Amerika. Nah, jangan dengan Paula pendapatnya apakah ini concern lebih ke arah keamanan data atau ini lebih ke arah data seperti itu. Ini jujur ini orang sana kan lebih ini orang kuno sih ya orang jadul punten aja minta maaf orang jadul ini orang compliance bukan gue lagi Ini gaul Pak, ini compliance gaul ya ini jujur orang-orang sana tuh orang-orang jadul orang jadi dia pengen lihat fisik datanya ada di sini dengan fisik data di sini dia merasa aman padahal mah data mah gak ada urusan datanya yang penting lu encrypt lu udah gitu udah banget jadi ya kalau saya sih kalau alirannya gitu iya kalau gua sih gua lebih ke encryption sih karena kita juga kesulitan banget Pak beberapa persyaratan kan untuk memenuhi perizinan itu. Nah itu yang kemarin bolongin aturannya supaya bisa dari luar tuh Pak dibolongin peraturannya supaya bisa di luar data centernya. Anak-anak kan pada di Singapura gitu kan, udah gitu aja. Tapi yang penting bukan lokasi datanya, nanti lu encrypt beneran tuh data. Soalnya kejadian sama ransomware parah. Solusi ransomware Hah? Nggak mempan. Soalnya gini, ransomware itu data di soal virus. Dan si ransomware itu encrypted virus yang terenkripsi. Pada saat virus dienkripsi, antivirus nggak bisa deteksi virus. Kayak gue lah. Ini gue tadi ya nyadap. Kalau gue pakai HTTPS gue nggak bisa baca. Sadapan nggak bisa baca. Kalau HTTPS, kalau pakai email yang secure, gue nggak bisa baca. Ini virus dibikin enkripsi, nggak bisa baca. Jadi percuma. Jadi solusinya dan kalaupun kena ransomware kita bayar, emang dikasih key-nya kan kagak dikasih key tetap aja data kita ke-encrypt ya. Solusinya backup data asli isolasi. Iya, backup tapi backupnya kalau periodik banyak periodik. Jadi jangan lu buang gitu, jangan satu backup doang. Ada yang backup harian, ada backup mingguan, ada yang backup bulanan, mungkin harian juga ada yang backup tengah hari, ada gitu ya, disimpan semua. Dan teman-teman bikin AI, gua deteksi pola file. Ini filenya kena virus apa kagak? Gitu. Pakai AI sih, gitu. Serem. Solusi yang paling gampang ada sih. Jangan pakai Windows.
Ada satu bagian terakhir itu langsung stres semua. Iya. Satu lagi Boleh. Sedikit Pak Adi, saya mau tanya terkait dengan yang di market digital banking Pak. Gitu. Ah. Nah, sepengetahuan Bapak di saat ini khususnya 2022-2023 Anda merasa yang paling kena gitu digital banking terkait dengan cybersecurity. Bukan digital banking aja sih. semua sih. Jadi kalau kita Jadi lihat kalau kita lihat ranking serangan, user yang user yang dihajar, dihajar, bising. bising. Jadi serangannya Jadi bukan, serangannya jadi kayak kalimat gue yang di awal, ya. orang tidak akan nyerang ke banknya nyerang karena banknya kuat banget. Yang nyerang ke bank itu dikit banget. Yang kita hajar adalah customer. Masalah dengan pola seperti itu, banknya nggak tanggung jawab tuh biasanya. Salah lu, kalau passwordnya hilang, gitu kan ya? Harusnya nggak boleh. Jadi kecenderungan bank ini minta maaf aja nih, gue ngomong belak-belakan nih ya. Kayak BCA kan gue juga gitu. Oh bisa jalan nggak tuh customer gue nih ketipu nih. Banknya nggak mau tanggung jawab. Jadi kalau bisa sih harus bikin satu gerakan apa supaya kita edukasi customer apa segala macam. Dan mudah-mudahan jadi leading bank di Indonesia edukasi customer lah. Bank lain Indonesia empat merah parah. Ya nggak usah sebutin ya. Tapi kira-kira itu serangan bisnis. Sip. Oke. Lu bisa baca di sini sih sebenarnya. Ada di saya bikin di Ono Center tuh saya bikin laporan sama UGM dan teman-teman ya. Bisa di-download sih. Ada white paper lah, publikasi. Gua klik dulu lah. Jadi Ono Center ada publikasi, ada white paper yang dibikin bareng TikTok, ada white paper ini dua-duanya. Isinya sama sih. Nomor satu yang pertama sih apa sih namanya? Fisik. Oh, ini sekalian kita foto floor aja ya. Iya. Sorry. Gua keluar pertanyaan. Ada yang nulis Langsung aja tadi kan Pak Ono udah bahas ya tadi dari cybersecurity termasuk potensi masalah itu di orangnya, di MOU maupun nasabahnya. Terus tadi Pak Ono juga udah share tentang digital ekonomi, ya Pak, mengutilize data yang bisa baru dikit banget. Itu pelajaran satu semester. Kasih waktu dulu 15 menit. Langsung ke yang Ono Center ya Pak. Sebenarnya untuk fun fact juga scoring kita untuk SPL, DCL kita juga menggunakan machine learning ya. Jadi memang ini sudah digunakan cukup banyak ya. Jadi ini kita buka sesi Q&A. Siapa saja boleh bertanya, bisa mengangkat tangan. Cuman saya pertanyaan bukan di sini aja, maksudnya kalau udah tahu email gua atau Twitter saya. Ya, dia tahu ya. Kalau ada apa-apa saya bisa dihubungi pakai email onno@do.net atau onno@itts kampusnya ITTS gitu ya, email. Cuman kalau ada pertanyaan saya lebih suka pakai Twitter. Kalau yang sifatnya publik ya pakai Twitter onno webobo yang nggak usah ada apa tadi istilahnya apa? Tutor nggak usah apa sih. Pokoknya lu nanya apa aja juga. Apalagi yang nanya cewek gue seneng banget. Di buzzer kok balik Sok, ada pertanyaan silakan. Antara gue nggak pakai kacamata, ini kondisi gue nggak bisa lihat sih sebenarnya, harus pakai kacamata. Parah. Jadi pertanyaan satu dulu Pak. Sok. Nih mic ya. Ini ada pre-plan visionnya juga. Jadi hal apa yang harus diperhatikan saat perusahaan membangun sistem keamanan apalagi di dunia perbankan. Kan tadi lebih ke arah customer, edukasi customer, app-nya jadi dibuat, pinning dan lain-lain. Cuma ini lebih ke arah mungkin sistem internal bank ya. Kalau ini gue ngomong serius ya.
Jadi kalau secara secara global global banget, kalau kita bikin sistem terutama yang urusan keamanan itu patokannya ISO 27001 sih. Jadi ada ISO 27001. Ini urusan ke compliance nih sebenarnya. Asli, itu bagian dari compliance. ISO 27001 bagian dari compliance. Di situ kita akan evaluasi bukan hanya teknologi ya. Jadi teknologi, proses manusia. Dievaluasi semua. Ini ngomong cepat aja ya. Itu akan diproses. Udah ada checklistnya yang harus confirm apa aja. Jadi mainnya kayak gitu. Dan itu prosesnya nanti plan, do, check, act. Kalau sampai ada error segala macam, plan lagi lo mampus. Plan, do, check lagi, jangan sampai ada error. Kalau ada error, act, plan lagi, muter terus tuh ini. Jadi kira-kira gitu yang secara cepatnya ya. Dan jujur kalau gua melihat sebagian besar kita akan stresnya di teknologi. Kesalahan fatal kita adalah kita akan stres di teknologi. Padahal nanti yang akan berpengaruh banget manusianya, mungkin juga kita harus bikin prosedurnya yang bagus ya. Misalnya contoh prosedur gini, compliance banget. Prosedur misalnya device gadget buat kerjaan kantor nggak boleh kalau di rumah dipakai sama orang lain. Misalnya, lu nggak boleh pakai gadget kantor pakai wifi bebas. Kalaupun pakai wifi harus ada VPN-nya. Pertanyaannya, ini gue tanya ke compliance. Nih misalnya gue pakai gadget kerja buat kerjaan kantor, gue buka VPN ya. Boleh nggak gue browsing internet pakai internet yang ada di hotspot itu? Mampus compliance pusing. Ini ngerti maksud dia? Jadi gue punya laptop. Buat kerjaan kantor gue pasang VPN dong. Tapi kan laptop gue kan nyambung ke internet. Kan gue bisa browsing. Boleh nggak gue browsing? Enggak, itu di kantor, di blok. Enggak, tapi kan laptop gue. Kan gue nyambung ke internet kan, buat VPN aja kan nyambung ke internet kan. VPN gue aktifin. Oke lah buat kerjaan kantor gue pakai VPN ya. Tapi kan ini ada browser. Gue bisa lihat YouTube, bisa lihat apa. Boleh nggak gue kerjain itu? Boleh. Oke. Hah? Ada firewall ya? Oke. Sekarang gue kasih tahu dulu ya. Itu lu bikin backdoor. Dari internet bisa masuk lewat laptop kita, masuk ke VPN kita loh. Ya mudah-mudahan aja lu hidup. Ya begitulah. Dievaluasi aja. Di pentes. Kalau kita yang secure banget, nggak akan mau. Soalnya yang namanya internet itu sumber setan dirajim dari sana. Bahaya. Kalaupun nge-browse lewat VPN. Jadi internetnya dimana semua. Internetnya cuma buat VPN-nya kebuka, tapi sisanya lewat VPN. Jadi betul-betul dikontrol sama kantor. Gitu. Tapi itu kan harus dipakai. Prosedur seperti itu lucu-lucu. Kita nggak pulang dulu ya, kita evaluasi dulu. Gue di sini bikin orang stres ya. Habis lu judulnya cyber security ya, gue stres orang. Oh ya, gue harus kasih tahu nih pola ngajar cyber security. Perhatiin tadi cyber security langsung polanya gue kasih lihat hacking ya. Kalau dosen lain itu cyber security ISO 27001 terus security terus checklist. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau gue nggak kasih tahu nggak boleh kan, nggak kasih tahu. Gue langsung caranya gue nyerang gitu. Beda pola sih. Cuman yang masuk ke kepala kalau lo langsung kasih lihat cara nyerang itu langsung nempel di kepala aku balas dia. Jam terbang pengalaman bagaimana caranya ngajar supaya nempel di kepala, bikin stres orang aja langsung kagok.
Aman. Nih kalau compliance yang nanya sebenarnya. Ini saya mau nanya berkaitan dengan compliance, ya kan orang compliance. Ya, siap. Itu kan udah dari awal melihat Tidak comply. di Indonesia gitu ya, dari Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, terus sekarang kan lagi rame AI, artificial intelligence. Saya mau nanya simpati-simpatisannya Bapak dengan Kominfo, terus Bapak melihat Dosan. Aduh, itu gue paling hindari. Ya terus langsung. Bapak melihat ancaman AI kepada umat manusia gitu ya, misalnya dia bisa menggantikan begitu banyak pekerjaan kita, terus impact-nya ke dunia pendidikan gitu ya, orang maksudnya anak-anak atau student pakai itu buat istilahnya nggak mikir gitu kan, kira-kira langkah apa sih Pak kalau misalnya Bapak jadi Menkominfo, kira-kira apa yang Bapak lakukan gitu kan untuk meregulasi karena compliance ya sebenarnya dengan regulation. Harus ngerti filosofinya AI dulu. AI itu komputer itu adalah barang paling tolol di dunia. Setuju ya? Paling goblok itu komputer. Komputer kelihatannya pinter pakai AI, kelihatannya pinter pakai AI. Cuman dia jadi pinter karena kita kasih data kan, kasih data training. Tetap yang namanya manusia lebih kreatif daripada komputer. Jadi kalau saya sih AI, jadi gini cara berpikirnya sederhana banget. Manusia itu tetap kalau urusan kreativitas, imajinasi itu manusia jauh di atas komputer. Cuman manusia suruh ngerjain kerjaan yang rutin males banget kan? Sesuatu yang rutin berulang, sesuatu yang harus baca banyak banget males banget manusia. Udah aja kerja seperti itu kasih komputer. Kita bagian yang pintarnya aja bisa. Tadi kredit scoring misalnya. Lu suruh baca segitu banyak nasabah mabok ya? Suruh komputer baca, langsung ngasih hasil perhitungannya dia. Nah kita yang interpretasi. Oke. Berarti kira-kira kalau model Joshua ini bisa dikasih pinjaman berapa rupiah? Nah itu bagian manusia. Kayak gitu. Kalau Joshua juga kasih pinjaman, enaknya dikasih pinjaman sama dikasih Coca-Cola yang banyak supaya jadi pada pinter. Nah kayak gitu tuh orang. Jadi kalau saya sih AI pakai aja. Cuman yang masalah besar di kitanya, pemerintah kita. Kalau orang kita bertumbuh pada kerjaan yang rutin, dia pasti dibuat AI. Misalnya, maaf aja, kerjaan clerical gitu ya, ngumpulin data, apa segala yang bisa dikerjain komputer, dia pasti orang itu bakal lewat. Tapi kalau kita seniman, AI kalah. Saya udah kategori seni teknologi, gue menang sama AI. Jadi kalau saya AI pakai aja. Tantangan buat pemerintah kita bukan meregulasi AI-nya sih. Tantangan buat pemerintah kita adalah membuat pinter bangsa ini. Gue nanya balik. Tahu nggak jumlah yang masuk SD setiap tahun berapa? Anak Indonesia masuk SD setiap tahun berapa? Nggak tahu? Lu pernah SD kan? Nah, tapi nggak tahu jumlahnya berapa ya? Oke, nggak tahu. Setiap tahun ada sekitar 6 juta anak Indonesia masuk SD. Beres ya? Idealnya yang masuk SD sama jadi sarjana sama ya? Tapi kita tahu pasti beda. Karena banyak yang drop out. Nah, tugas pemerintah buat ngilangin drop out tadi. Karena gue pengen tahu berapa jumlah bangsa ini jadi sarjana setiap tahun. Nggak tahu juga. 2 juta. Optimis banget. Wah itu kurang aja. Bangsa kita yang jadi dari 100.000, tapi nggak jauh dari sana. Tadi 500 dan 250. Jadi 500.000. Dan ini adalah orang-orang yang bankable yang 200.000 tadi. Kalau lu pengen bikin yang sisanya bankable, seru banget. Jadi itu urusannya karena pendidikan semua sih. Itu kalau kita bisa 6 juta input, 6 juta output, bangsa ini keren. Jadi kalau saya cenderung ke sana sih.
Karena pada saat semua sarjana semua jadi back office. Tuh, jadi Bang Lu itu sih sebenarnya urusannya urusan pendidikan. Sekarang kondisinya adalah 600 ini harus nanggung 6 juta. 5,5 juta. Dan ini akan ditarik ke bawah. Karena cuma sedikit yang bisa motorin duit kenceng ya. Sisanya kan cuma jadi beban. Nempel aja, jual makanan di kaki lima, walaupun halal sisa itu jadi beban yang ini. Makanya saya kalau mau jujur saya nggak mau ke Menkom ini. Gue lebih suka jadi guru. Tetap juga nggak mau jadi menteri sih sebenarnya. Gue mau jadi guru, lo mah guru jadi menteri. Jadi kuncinya guru pendidikan ya Pak. Iya. Oh siap Bu. Ya minta maaf tadi saya sempat. Pundung. Iya. Terima kasih banyak. Oh, siap. Sudah. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ya Twitter aja Pak. Twitter. Ya. Tidak harus jadi menti. Mau menti. Menti nggak usah. Apa aja boleh. Sekali lagi. Twitternya ONO, nama gua nyambung semua lah. Nggak ada di sini. Ono. Terutama yang wanita. Karena 99% cowok. Salah satunya itu. Tapi ini tadi fans gue juga happy lah. Oke, ya jadi untuk teman-teman kalau masih ada pertanyaan, saya rasa pastinya masih banyak ya, cuma karena keterbatasan waktu, kita mesti sudahi Q&A-nya. Jadi bisa langsung ke Twitternya atau ada Instagram? Enggak, gua orang apa